Halo teman-teman semuanya. Pastinya kita sering ngobrol kan ya. Nah, kalau kita ngobrol nih, kadang kita pakai bahasa baku dan bahasa non baku, benar kan ya? Nah teman-teman, kalau kita ngomong pakai bahasa baku, kapan aja sih? Kalau ngobrol sama teman pakai bahasa baku agak aneh gitu ya. Oke, di video kali ini kita akan bahas secara tuntas tentang bahasa baku dan bahasa non baku. Saya Glendy Kristi, dan teman saya yang di tengah itu adalah Dwi Rizky Saputra Zega, dan teman saya yang satu lagi adalah Elisa Noviani. Pagi-pagi sakit perut, yuk kita lanjut. Yang pertama, apa sih bahasa baku itu? Ini nih, bahasa baku adalah bahasa yang digunakan sesuai aturan atau kaidah berbahasa Indonesia yang sudah ditentukan sebelumnya. Pengertian bahasa baku juga merupakan kata yang penggunaannya sudah sesuai ejaan dan aturan pedoman bahasa Indonesia yang baik dan benar yang bersumber kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan bahasa non baku adalah kebalikan dari kata baku. Ya, penggunaannya tidak sesuai aturan atau kaidah berbahasa Indonesia yang sudah ditentukan sebelumnya. Ketidakbakuan sebuah bahasa tak hanya ditentukan dari penulisan yang tidak sesuai, tetapi juga bisa terjadi karena salah penulisan, pengucapan yang salah, dan susunan kalimat yang tidak sesuai. Oke, pengertiannya sudah paham kan ya? Selanjutnya, kita akan bahas tentang fungsi bahasa baku. Yang pertama, bahasa baku berfungsi sebagai pemersatu. Fungsi penggunaan bahasa baku bagi masyarakat Indonesia ialah untuk menghubungkan semua penutur dari berbagai macam bahasa daerah yang berbeda. Nah, dengan penggunaan bahasa baku dapat dijadikan pemersatu masyarakat daerah menjadi satu bangsa. Kedua ialah bahasa baku berfungsi sebagai penanda kepribadian. Indonesia mengharuskan setiap wilayah daerahnya menggunakan bahasa baku, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Nah, melalui itu, maka fungsi bahasa baku dapat memperkuat rasa nasionalisme masyarakat daerah yang bersangkutan. Selanjutnya, yang ketiga, bahasa baku berfungsi sebagai penambah wibawa. Bahasa baku juga ikut serta menambah wibawa seseorang. Hal ini dikarenakan bahasa baku identik dengan formalitas dan kesantunan. Selain itu, orang atau kelompok yang menggunakan bahasa baku juga identik sebagai orang yang memahami dan menjunjung tinggi bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oleh karenanya, bahasa Indonesia yang baku dapat membawa kewibawaan bagi siapapun yang menggunakannya, baik individu maupun itu kelompok. Kemudian yang terakhir, bahasa Indonesia yang baku berfungsi sebagai kerangka acuan. Bahasa baku dapat menjadikan acuan seseorang dalam berbahasa. Hal ini karena bahasa baku merupakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, sehingga layak untuk menjadi acuan berbahasa seseorang. Bila seseorang mampu menggunakan bahasa baku yang baik dan benar, maka seseorang tersebut dianggap sudah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar juga. Ada 4 fungsi bahasa yang menuntun penggunaan ragam baku. Apa saja itu? Yang pertama, pada saat komunikasi resmi. Yang kedua, pada saat upacara teknis. Yang ketiga, pembicaraan di depan umum. Dan yang terakhir, pembicaraan dengan orang yang dihormati. Nah, bagaimana dengan bahasa non-bakunya? Bahasa non-baku merupakan salah satu ragam bahasa Indonesia yang tidak dikodifikasi, tidak diterima, dan tidak difungsikan sebagai model masyarakat Indonesia secara luas, tetapi dipakai oleh masyarakat secara khusus dan digunakan untuk keperluan tidak resmi,
seperti yang dipakai dalam surat menyurat antar orang yang akrab, sapa menyapa antara orang tua dan anak-anaknya, tawar-menawar di toko dan di pasar. Nah, bagaimana dengan ciri-ciri bahasa non-baku? Yaitu yang pertama, umumnya digunakan dalam bahasa sehari-hari. Yang kedua, dipengaruhi oleh bahasa daerah dan bahasa asing tertentu. Yang ketiga, dipengaruhi dengan perkembangan zaman. Yang keempat, bentuknya dapat berubah-ubah. Nah, dan yang kelima, memiliki arti yang sama meskipun terlihat berbeda dengan bahasa baku. Selanjutnya ke contoh kata baku dan non-baku. Nah, kita harus mengetahui contoh kata baku dan non-baku agar bisa mengaplikasikannya dengan baik dan benar. Contoh yang pertama adalah kata bakunya ikhlas dengan K, tidak bakunya adalah ikhlas tanpa K. Kata bakunya imbau, tidak bakunya adalah himbau. Kata bakunya adalah impit, tidak bakunya adalah himpit. Kata bakunya adalah jagat dengan T, kata tidak bakunya adalah jagat dengan D. Kata bakunya adalah kadaluarsa dengan W, kata tidak bakunya adalah kadaluarsa tanpa W. Kata bakunya ambulans dengan S, tidak bakunya adalah ambulan. Kata bakunya analisis, tidak bakunya adalah analisa. Kata bakunya antri dengan E, tidak bakunya adalah antri dengan I. Kata bakunya adalah asas, kata tidak bakunya adalah azas dengan Z. Kata bakunya adalah autopsi, kata tidak bakunya adalah otopsi. Nah, kata bakunya adalah cedera, tidak bakunya adalah cidera. Bakunya detail, tidak bakunya detil. Nah, kata tidak bakunya deterjen dengan J, kata bakunya adalah deterjen dengan G. Kata bakunya adalah diagnosis, kata tidak bakunya adalah diagnosa. Baik, tadi adalah contoh kata baku dan non-baku. Nah, bagaimana dengan contoh kata baku yang sering salah dalam kehidupan sehari-hari? Tentunya ini sering sekali kita temui dan kita dengar di keseharian kita. Contoh yang pertama yaitu kesalahan penggunaan kata apotik, yang seharusnya yang benar itu adalah apotek. Nah, contoh yang kedua yaitu kesalahan dalam menggunakan kata ngopi. Biasanya dalam kalimat yuk ngopi yuk. Nah, seharusnya kata yang benar adalah mengopi. Nah, dari video pembelajaran yang menarik ini, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman dan paham tentang penggunaan bahasa baku dan non-baku dalam waktu yang tepat, seperti bahasa baku digunakan dalam kegiatan formal dan bahasa non-baku dilakukan saat kita bersama teman-teman. Nah, teman-teman bisa melihat kata baku dan tidak baku lainnya ya di internet. Sekian video ini, terima kasih sudah menonton.